Novita Putri izin menjawab SKU pasal 14. 1. Sejarah singkat Pancasila. Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbei Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sejarah pembuatan Pancasila ini berasal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Lalu pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI semula beranggotakan 70 orang, 62 orang Indonesia dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati atau observasi. Kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang ada 33 pembicara. Peneliti terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah penggali atau perumus Pancasila. Tokoh lain yang menyumbangkan pikirannya tentang dasar negara antara lain adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan lebih utama lagi bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Bunyi usulan dasar negara menurut Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Bunyi usulan dasar negara menurut Muyamin: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan bunyi usulan dari negara menurut Ir Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Maha Esa. 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 5. Arti lambang pada burung Garuda. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian, dan warna putih berarti kemurnian. Garis hitam tebal di perisai melambangkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Warna kuning emas yang mendominasi lambang negara menggambarkan keagungan bangsa atau keluhuran negara. 6. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, menghormati guru, teman, dan orang yang lebih tua, juga saling tolong-menolong jika yang lain mengalami kesulitan.